Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Kandini dengan NIM 24040120130080 dari Fisika Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Zainal Arifin selaku dosen pembimbing mata kuliah Elektromagnetika kelas A. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal dari bab 5 sampai dengan bab 8. Yang pertama, bab 5 terkait magnetostatika. Problem 5.6. Sebuah piring hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sigma jika berputar dengan kecepatan sudut omega. Berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Nah, yang pertama, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus kecepatan linier, yaitu V sama dengan S per T. Dalam gerak melingkar, S adalah panjang busur lingkaran. Dalam kecepatan tangensial, panjang busur untuk memenuhi satu putaran penuh adalah keliling lingkaran dan waktu yang diperlukan untuk memutar satu putaran penuh adalah periode. Nah, setelah kita turunkan, akan diperoleh rumus P adalah turunan dari jarak terhadap waktu atau sama dengan R d theta per dt, sedangkan rumus kecepatan sudut omega sama dengan d theta per dt, mohon maaf. Sehingga jika kita mensubstitusi rumus omega sama dengan d theta per dt ke rumus P sama dengan R d theta per dt, kita akan memperoleh persamaan bahwa V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat, yaitu K sama dengan sigma omega R. Masih di problem 5.6, yaitu soal B. Sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q berpusat di titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu X. Menemukan rapat arus J di sembarang titik R, theta, C di dalam bola. Kita akan memperoleh nilai tersebut dengan melalui persamaan V sama dengan omega R, sin theta si topi. Dari sini kita akan gunakan untuk menghitung nilai J sama dengan rho omega R sin theta kali si topi, di mana rho sendiri merupakan nilai Q per A per J PR pangkat 3. Selanjutnya, soal kedua yaitu 5.41. Arus yang mengalir ke kanan melalui batang persegi panjang dari bahan konduktor dengan adanya medan magnet seragam B yang mengarah keluar halaman seperti pada gambar 5.56. Soal yang pertama yaitu soal A. Jika muatan yang bergerak positif, ke arah manakah muatan tersebut dibelokkan oleh medan magnet? Lendutan ini menghasilkan akumulasi muatan pada permukaan atas dan bawah batang yang pada gilirannya menghasilkan gaya listrik untuk melawan gaya magnet. Kesetimbangan terjadi ketika keduanya benar-benar batal. Fenomena ini dikenal sebagai efek Hall. Kemudian soal yang kedua, temukan perbedaan potensial yang dihasilkan tegangan Hall antara bagian atas dan bagian bawah batang. Dalam hal ini B.B atau kecepatan muatan dan dimensi batang yang relevan. Kemudian soal C, bagaimana analisis Anda akan berubah jika muatan bergerak negatif? Efek Hall adalah cara klasik untuk menentukan tanda pembawa muatan seluler. Nah, untuk jawaban yang A, jika muatannya bergerak positif mengalir ke kanan, mereka akan dibelokkan ke arah bawah dan plat bawah akan memperoleh muatan positif. Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa potensial yang dihasilkan oleh tegangan tadi? Kita menggunakan rumus kecepatan kolom disamadengankan dengan kecepatan pada medan magnet, yaitu Q kalikan V kalikan B sama dengan Q kali E
Kemudian Q-nya bisa kita coret sehingga diperoleh VB sama dengan E. V sama dengan V potensial sama dengan E kali T, sehingga V sama dengan E-nya tadi VB, kita substitusi ke sini, sehingga diperoleh persamaan akhir V sama dengan V kecil B kali T. Untuk jawaban yang ketiga, jika muatan negatif mengalir ke kiri, menjadi mereka juga dibelokkan ke bawah, dan pelat bawah memperoleh muatan negatif. Beda potensialnya masih sama, tetapi kali ini pelat akan berada pada potensial yang lebih tinggi. Untuk yang soal ketiga, yaitu problem 5.5, arus I mengalir ke kawat yang memiliki radius A. Yang pertama, jika didistribusikan secara seragam di atas permukaan, berapa kepadatan arus permukaan K? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika didistribusikan sedemikian rupa sehingga kepadatan arus volume berbanding terbalik dengan jarak sumbu, apa itu J? Nah, untuk menjawab yang pertama, akan diperoleh K sama dengan 1/2 pi A, karena panjang tegak lurus ke aliran arah suatu keliling. Untuk yang kedua, diperoleh J sama dengan alfa per S, di mana I merupakan integral J dA sama dengan alfa kali integral 1/S dikalikan dengan S ds d theta sama dengan 2 pi A integral ds, sehingga diperoleh J sama dengan 2 pi alfa dikalikan dengan A. Maka I sama dengan maka I sama dengan 2 pi alfa A, sehingga alfa sama dengan I per 2 pi A. Didapatkan pula J sama dengan I per 2 pi A dikalikan dengan S. Selanjutnya bab 6, yaitu bab mengenai medan magnet di dalam materi. Yang pertama, saya mengambil problem 6.20. Di sini ditanyakan bagaimana melakukan demagnetisasi pada magnet permanen seperti pada kunci Inggris yang didiskusikan sebelum, pada titik dalam lintasan melingkar histeris, sifat sistem yang mana sistem tersebut sangat sulit untuk kembali pada keadaan semula. Dengan kata lain, bagaimana cara mengembalikan ke keadaan semula dengan M sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Nah, titik C atau Curie point diperoleh ketika memanaskan atau mendinginkan zat yang termasuk dalam jenis ferromagnetik. Dengan menempatkan objek pada wilayah medan magnet yang 0, kemudian dipanaskan di atas Curie, hal ini juga dapat dilakukan dengan cara meletakkan magnet permukaan yang keras. Jika dalam permukaan yang halus, dapat dilakukan dengan meletakkan di antara kutub elektromagnet, kemudian magnet akan mengalami bolak-balik berkali-kali. Setiap kali membalikan arah magnet dapat mengurangi nilai medan magnet sedikit demi sedikit. Hal ini dapat terus dilakukan hingga M dan I bernilai 0. Yang kedua, saya mengambil problem 6.9. Nah, di sini sebuah silinder lingkaran pendek dengan jari-jari A dan panjang L membawa magnetisasi yang seragam M yang sejajar dengan sumbunya. Temukan arus yang terikat dan buat sketsa medan magnet silinder. Buatlah 3 sketsa. Satu untuk L lebih besar dari A dan satu untuk L mendekati A. Bandingkan magnet batang dengan elektrik batang pada soal 4.11. Nah, ini yang gambar pertama adalah gambaran pada selonidia panjang, di mana kambing sama dengan M cross N topi sama dengan MC topi. Yang kedua merupakan magnetisasi pada bentuk dipol, dan yang paling bawah merupakan gambaran pada bagian menengah atau pada bagian eksternal seperti kotak listrik. Pada bagian internal berada di dalam bilah yang berlawanan arah. Nah, soal ketiga ada problem 6.10. Diketahui batang besi dengan panjang L dan penampang persegi dengan sisi A diberikan magnetisasi longitudinal seragam M dan kemudian menekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit dengan lebar W. Tentukan medan magnet di tengah dari kesenjangan dengan asumsi bahwa W kurang dari A kurang dari L. Di sini kita menemukan petunjuk, yaitu perlakukan sebagai superposisi dari yang torus lengkap ditambah loop persegi dengan arus terbalik.
Nah, kita peroleh K sama dengan M. Jadi medan di dalam cincin lengkap akan menjadi mu 0 M. Medan dari loop persegi yang berada di tengah diberikan pada persamaan BSQ sama dengan akar 2 mu 0 M kali W per Pi kalikan A per 2 sama dengan 2 kali akar Z, Z kali akar 2 mu 0 M W per Pi A. Medannya diberikan dengan persamaan P sama dengan mu 0 M kali 1 per 2 akar 2W per Pi A. Selanjutnya ada bab 7 terkait elektrodinamika. Yang pertama saya mengambil program 7.1. Misalkan konduktivitas bahan yang memisahkan silinder dengan seragam adalah sigma S sama dengan K per S. Untuk nilai K adalah konstan, temukan resistensi antara silinder. Nah, di sini kita mendapatkan petunjuk karena sigma adalah fungsi dari posisi tidak bergandengan, kepadatan muatan tidak nol dalam media resistif, serta E tidak pergi seperti 1 per S. Tapi kita tahu bahwa untuk arus stabil I adalah sama di setiap permukaan silinder. Nah, di sini kita menggunakan persamaan I sama dengan J sebagai fungsi S sama dengan 2πS kalikan L. Sehingga kita memperoleh JS sama dengan I per 2πSL. Kemudian kita menggunakan rumus E sama dengan J per sigma. Tadi kita sudah memperoleh J sama dengan 1 per 2πSL. Kita substitusikan ke sini sehingga diperoleh E sama dengan 1 per 2πS sigma L sama dengan 1 per 2πK kalikan L, sehingga kita akan memperoleh V sama dengan minus integral A sampai dengan B E dot dl sama dengan min 1 per 2πKL dikalikan A min B. Jadi kita akan memperoleh nilai resistensi antara silinder yaitu R sama dengan B min A per 2πK kali L. Soal yang kedua yaitu problem 7.13. Sebuah loop persegi dari kawah dengan sisi panjang A terletak di kuadran pertama dari pesawat XY dengan satu sudut asalnya. Di wilayah ini ada ketidakseragaman medan magnet yang bergantung pada waktu, di mana fungsi B, YT sama dengan K, Y pangkat 3T kuadrat Z topi. Di mana K adalah konstanta, temukan medan elektromagnetik yang diinduksi dalam loop. Nah, di sini C sama dengan integral B dx dy sama dengan kt kuadrat integral A sampai dengan B, A sampai dengan B, kemudian dx integral A sama dengan BY pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 kt kuadrat A pangkat 5. Sehingga kita memperoleh nilai medan magnet E sama dengan min dc per dt sama dengan minus setengah kt A pangkat 5. Nah, selanjutnya, soal yang ketiga di bab 7, sebagai demonstrasi kuliah, magnet batang silinder pendek dijatuhkan ke bawah pipa aluminium vertikal dengan diameter sedikit lebih besar, panjangnya sekitar 2 meter. Nah, dibutuhkan beberapa detik untuk muncul di bagian bawah, sedangkan bagian yang identik dari tidak termagnetisasi besi melakukan perjalanan dalam sepersekian detik. Nah, jelaskan mengapa magnet jatuh secara lebih lambat. Seperti ini ya teman-teman, gambarnya bisa kita lihat seperti di PPT. Misalkan arus ini I dalam magnet mengalir berlawanan arah jarum jam, dapat dilihat di atas ya, arahnya berlawanan dengan jarum jam seperti yang ditunjukkan, sehingga medannya di dekat ujungnya mengarah ke atas. Sebuah cincin pipa di bawah magnet mengalami fluks ke atas yang meningkat ketika magnet mendekat, dan karenanya menurut hukum Lenz arus akan diinduksi di dalamnya sehingga menghasilkan flux ke bawah. Jadi in harus mengalir searah magnet naik, sedangkan cincin di atas magnet mengalami penurunan flux ke atas. Sehingga arus induksinya sejajar dengan di paralel dan menarik magnet ke atas. Dan flux melalui cincin di sebelah magnet konstan sehingga tidak ada arus yang diinduksi di dalamnya. Kesimpulannya, penundaan disebabkan penundaan atau tadi magnet jatuh
menjadi lebih lambat disebabkan oleh gaya yang diberikan pada magnet oleh arus E diinduksi di dalam pipa. Bab yang terakhir yaitu bab 8 mengenai hukum konservasi. So, yang pertama yaitu kita akan diperintahkan untuk mencari atau membuktikan nilai F magnetik adalah seperti pada persamaan, yaitu F magnetik sama dengan 3pi/2 dikalikan mu 0 I A I B dikali A kuadrat B kuadrat H per dalam kurung buka B kuadrat plus H kuadrat kurung tutup pangkat 5/2 sama dengan MA dikalikan dengan G. Medan magnet di atas loop, seperti yang kita tahu, medan magnet di atas loop adalah B sama dengan mu 0 IB/2 dikalikan B kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2 kalikan Z topi, sehingga Z sama dengan minus H di bawah loop. Gunakan loop bawah seperti dipol magnet dengan momen dipol M sama dengan I kalikan A pi A kuadrat Z topi. Maka gaya yang diperoleh adalah F sama dengan nabla M dot B sama dengan nabla kali I A pi A kuadrat Z topi kali mu 0 IB/2 kali B kuadrat per B kuadrat Z kuadrat pangkat 3/2 sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat I A IB per Z dikalikan do per do Z kalikan B kuadrat plus Z kuadrat kurung pangkat min 3/2 Z. Sehingga persamaannya akan diperoleh F sama dengan 3pi/2 mu 0 I A I B kali A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat pangkat 5/2. Kemudian soal selanjutnya itu problem 8.6, sebuah kapasitor keping sejajar bermuatan dengan medan listrik seragam E sama dengan E kalikan Z topi. Ditempatkan dalam medan magnet seragam B sama dengan BX topi seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.6. Yang pertama, ditanyakan momentum elektromagnetik di ruang antara pelat. Kemudian yang kedua, jika sekarang dimisalkan sebuah kawat resistif dihubungkan di antara pelat-pelat sepanjang sumbu Z, sehingga kapasitor perlahan-lahan terlepas. Arus yang melalui kawat akan mengalami gaya magnet. Berapakah total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan? Jawabannya yaitu yang pertama GAN sama dengan epsilon 0 kali E cross B sama dengan epsilon 0 kali EBY topi, sehingga PM sama dengan epsilon 0 EBA DY topi. Kemudian yang B, kita akan mengintegralkan F terhadap DT, yaitu I sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga F DT sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga I, 1 cross B DT sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga I BD dalam kurung Z topi cross X topi DT. Sehingga akan diperoleh nilai I sama dengan BQ DY topi. Tapi medan sesungguhnya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0 A, maka Q sama dengan epsilon 0 E A dan didapatkan nilai I sama dengan epsilon 0 A, epsilon 0 E B A D Y topi. Untuk soal yang terakhir yaitu problem 8.15, sebuah titik muatan Q terletak di pusat kumparan toroida dengan penampang persegi panjang, jari-jari dalam, yaitu jari-jari dalam. Yang pertama, jari-jari luar A plus B dan tinggi H yang mengalami total N dalam lilitan dan arus I. Kemudian
Soal yang pertama, kita disuruh untuk menemukan momentum elektromagnetik P dari konfigurasi ini dengan asumsi bahwa W adalah H, keduanya jauh lebih kecil dari A, sehingga dapat mengabaikan variasi bidang di atas penampang. Yang kedua, jika sekarang arus di toroida dimatikan cukup cepat sehingga titik yang terisi tidak bergerak cukup karena medan magnet turun ke nol. Tunjukkan bahwa impuls yang diberikan ke Q sama dengan momentum yang awalnya disimpan dalam medan elektromagnetik listrik. Yang pertama, medannya adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat kali R top pi. Kemudian untuk medan magnetnya, B sama dengan mu 0 per 2 pi kalikan N I per S kali C top pi. Sehingga kita akan memperoleh G sama dengan epsilon 0 B cross E sama dengan epsilon 0 kalikan Q per 4 pi epsilon 0 A kuadrat kali mu 0 NI per 2 pi A kali Z top pi sama dengan mu 0 per 8 pi kuadrat kali Q kali N kali I per A pangkat 3 kali Z top pi. Jadi toroida dalam R akan mendekati nilai A kalikan S top pi dan S mendekati nilai A. Maka P sama dengan mu 0 per 8 pi kuadrat kali I kali N kali I per A pangkat 3 kali Z top pi dikalikan 2 pi A W H. Sehingga diperlukan sama seperti tadi di gambar ya teman-teman. Kemudian yang kedua, perubahan medan magnet induksi dari medan listrik adalah sebagai berikut dengan Z sama dengan 0. Maka impuls yang dikirimkan ke Q adalah I sama dengan integral F dt sama dengan integral Q E dt sama dengan min Q kalikan mu 0 per 4 pi A kuadrat kali N kali H kali W kali Z top pi diintegralkan dl per dt dikalikan dengan dt sama dengan sehingga diperoleh I akhir atau impulsnya adalah mu 0 Q per 4 pi A kuadrat kali N kali H kali W Z top pi. Demikian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.